Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak main-main dan sangat mendalam. Kita dapat membayangkan bagaimana reaksi yang bermunculan di kalangan para pendengar sabda Yesus ini. Bagaimana tanggapan mereka terhadap kebenaran hakiki ini. Sejumlah orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus yang mengklaim dirinya setara dengan Allah. Yohanes bab 10 ayat 31, bandingkan Yohanes bab 5 ayat 18. Di lain pihak, barangkali ada juga orang-orang yang begitu terkejut sehingga mereka mulai merenungkan apa yang baru saja dikatakan dan dilakukan oleh Yesus dalam terang klaim tersebut. Tidak ada seorang pun dari para pendengar Yesus yang dapat membayangkan untuk berjumpa dengan Allah sendiri secara muka ketemu muka, face to face. Namun Yesus memegang janji akan terjalinnya relasi yang akan berdampak atas kehidupan mereka selamanya. Dia berkata kepada Filipus muridnya, "Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes bab 14 ayat 9. Dalam setiap hal yang dikatakannya dan dilakukannya, Yesus menyatakan satu lagi dimensi Allah sebagai Bapa surgawi dari mereka. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali Yesus menyembuhkan penyakit seorang manusia, Dia menyatakan atau mengungkapkan bela rasa Bapa surgawi. Matius bab 9 ayat 2-8, Markus bab 10 ayat 46-52, Lukas bab 7 ayat 11-15. Yesus mengungkapkan belas kasih atau kerahiman Bapa surgawi yang tak mengenal batas ketika Dia mengampuni perempuan yang tertangkap basah sedang bersinah. Yohanes bab 8 ayat 1-11. Dan membawa air hidup kepada seorang perempuan Samaria. Yohanes bab 4 ayat 1-42. Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah yang maha dahsyat ketika Dia membuat tenang amukan angin topan yang mengancam dan membuat takut para murid-Nya, sehingga ketika mereka berada dalam perahu. Markus bab 4 ayat 36-41.
Yesus berada di atas hukum alam ketika dia berjalan di atas air mendekati perahu yang ditumpangi para muridnya dan sedang terombang-ambing oleh gelombang karena angin sakal. Matius bab 14 ayat 25-27. Ia juga melewati dan menembusi tembok kokoh ketika menemui para murid setelah kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 19. Yesus menunjukkan kebenaran Allah ketika dia membalikan meja-meja para penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dalam bait Allah di Yerusalem. Markus 11 ayat 15-17. Yesus juga senantiasa mengungkapkan hikmat Allah selagi dia menjawab atau menanggapi upaya-upaya para pemimpin agama Yahudi untuk menjebak dirinya. Matius 22 ayat 23-32, Markus 12 ayat 14-17, Lukas 5 bab ayat 20-25. Dengan kebenaran-kebenaran indah demikian di hadapan kita dapat merasa nyaman. Melalui Yesus, tidak hanya dapat mengenal Bapa Surgawi secara pribadi, tetapi kita juga dapat menjadi miliknya pribadi sekarang dan selamanya. Maka marilah sekarang kita mendengarkan janji Yesus berikut ini. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 29. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari ketika saya sedang melewati salah satu ruangan kosong pastoran yang dijadikan sebagai gudang sementara, saya mendengar kicauan gelisah di dalamnya. Setelah mencari, saya mendapati seekor burung yang sedang memukul-mukulkan sayapnya ke kaca jendela. Jika burung itu tidak mengeluarkan jeritan melengking dan keluhan, saya tidak akan mendengarnya. Nada suaranya yang ribut mendorong saya untuk membuka pintu gudang itu lebar-lebar, dan burung itu pun terbang keluar menuju kebebasan. Gudang itu merupakan tempat yang asing bagi sang burung. Sama seperti dalam kisah kitab suci, Yunus mendapati dirinya berada di tempat yang asing bagi seorang manusia. Karena ketidaktaatannya, Yunus dibuang ke laut, ditelan oleh seekor ikan besar, dan terjebak di dalam perut ikan itu. Meski itu, karena kesalahan Yunus sendiri, Allah tetap hadir untuk mendengarkan doanya. Ketika Yunus mengakui kesalahannya, Allah membebaskannya dari perut ikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala karena kebebasan dan keputusan bodoh kita sendiri, sebagai anak-anak Allah, kita sering masuk ke dalam situasi dan kondisi yang asing, serta ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan dalam hidup kita. Apakah saat ini Anda sedang berada di dalam situasi yang asing itu? Apakah Anda sedang tidak berada dalam persekutuan atau relasi yang baik dengan Tuhan, merasa kalah dan tidak bahagia? Berserulah kepada Allah, akuilah dosa Anda, maka Anda akan dipulihkan dengan belas kasihan-Nya yang berlimpah. 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Allah sedang menanti untuk mendengar seruan lemah Anda dan menerima pertobatan Anda. Mungkin kini kita berada dalam situasi dan kondisi asing dan menyedihkan karena kebebasan dan keputusan bodoh kita sendiri. Tetapi
Dia tetap menyertai kita dan menanti seruan kita. Jangan menunda-nunda lagi. Ketika Anda berada di tempat yang tidak tepat, Allah selalu mempunyai jawaban yang tepat. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, penuhilah kami dengan semangat iman yang merasul, mewartakan di tengah-tengah masyarakat kami, dan sudilah menunjukkan dirimu sebagai Bapa semua orang, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan